Meski polisi telah mengumumkan bahwa dalang dari aksi teror yang menewaskan 8 orang termasuk pelaku warga asing masyarakat sipil dipastikan kelompok pendukung ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Lalu seperti apa sesungguhnya jaringan ISIS ini? Bagaimana cara jaringan ini menyebarkan ajaran dan pengaruhnya? Berikut informasinya. Peristiwa yang berlangsung Kamis 14 Januari lalu masih menyisakan banyak tanya. Meski belum tuntas, namun aparat telah bergerak. Tak hanya cepat menangani, polisi pun telah merilis sejumlah hal. Di antaranya pelaku bom dipastikan kelompok pendukung ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Yang sudah konfirm itu pertama Dian Juni Kurniadi, Sunakin alias Afif, Muhammad Ahli, Ahmad Muazzan bin Sarun. Ini yang empat ini sudah kita identifikasi dan kita pastikan bahwa mereka pelaku. Gerakan ISIS sendiri bertujuan mendirikan pemerintahan Islam secara terpusat di Irak dan Syria. Gerakan ini tidak bisa dikaitkan dengan agama Islam, sebab ini merupakan gerakan yang memahami Islam dengan cara pandang berbeda. Namun sekelompok orang melakukan teror atau kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama belum tentu kelompok radikal. Radikal sendiri dipahami sebagai prinsip dasar atau pemahaman yang mengakar. Sedangkan fundamental merupakan paham yang berusaha kembali kepada dasar atau asas. Jika dalam Islam, berarti adalah Al-Quran dan hadis. Tapi yang menjadi permasalahan kan radikal yang dipahami secara keliru, yakni golongan yang mengkafirkan, mudah mengkafirkan orang lain, termasuk mengkafirkan sesama muslim. Ini yang disebut dengan takfiri. Nah, beberapa orang yang menganggap bahwa kalau dia tidak bergabung dengan gerakanku, maka dia adalah orang di luar Islam. Padahal sama-sama sholat, padahal sama-sama muslim, tapi kemudian dicap begitu. Nah, ini yang kemudian tidak boleh hidup di Indonesia, gerakan ini. Karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, bertentangan dengan konsensus para ulama umum pada umumnya di Indonesia, dan membahayakan keamanan nasional. Peristiwa Kamis lalu diduga sebagai salah satu misi mereka untuk memberikan penegasan terhadap eksistensi ISIS di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Teroris Republik Indonesia mencatat ada sekitar 10 lebih kelompok agama yang bergabung dengan ISIS. Di antaranya adalah Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT, kelompok Maman Abdurrahman, kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT pimpinan Santoso, Abu Roban Mujahidin Tengah, dan kelompok Al-Mujahirun yang merupakan pecahan dari Hizbut Tahrir. Kelompok seperti ini muncul akibat interpretasi dan ekspresi emosi keagamaan yang imajinatif, sehingga terjadi tragedi kekerasan seperti peledakan di sejumlah daerah. Meski begitu, kelompok teroris bukanlah kelompok baru, namun merupakan gabungan dari inti ajaran fundamentalis dan radikal yang bertemu dalam satu titik perencanaan melawan kezoliman dengan cara kekerasan. Ideologi ini tidak akan mati hanya dengan hukuman kurungan atau penjara. Pemerintah harus tangani dengan dialog tadi. Karena kalau dengan penjara nyatanya kan tidak efektif. Ustadz Aman Abdurrahman itu dipenjara di Nusa Kambangan, lapas lembaga pemasyarakatan yang super maximum security. Tapi dari dalam penjara dia masih bisa menulis, masih bisa merekam audio pesan, masih bisa mengirimkan pesan keluar, sehingga tidak ada bedanya dengan bebas di luar penjara. Langkah pemerintah dalam membina para tahanan hingga residivis pun perlu menjadi perhatian. Karena itu, sejumlah program pun tengah dijalankan. Sebuah upaya rehabilitasi itu langkah kedua, kita rehab. Jadi ini bukan fisik yang mau direhab, ini mindset yang direhab. Tidak semudah merubah fisik, kita ajak duduk bersama. Kenapa? Dengan bahasa yang santun, dengan pendekatan yang humanis, tidak ada kekerasan, tidak ada ini, kita kembalilah, kita sadar ini adalah proses merehab mental mereka, apa sih maunya, ya, pemahamannya. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti pimpinan Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah, untuk melakukan pendekatan guna mengoreksi ideologi menyimpang yang selama ini dipahami kelompok teroris ini. Selain itu, pemahaman tentang ideologi yang bersifat keagamaan tepat harus ditanamkan dalam pendidikan sekolah sejak dini. Terlebih, masalah penyebaran ideologi keagamaan
belum diatur jelas dalam undang-undang. Lucky Fitriani, Dika Widiarto melaporkan untuk NET.